Halo semuanya, saya dari kelas 12. Pada video kali ini kami akan membahas tentang isi EYD. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama ialah huruf miring. Huruf miring ini digunakan dalam 3 cara. Yang pertama dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar termasuk daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mois. Salah Asuhan ini ditulis dalam huruf miring karena dia merupakan judul buku. Penggunaan yang kedua yaitu dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau kata. Contohnya, huruf terakhir dalam kata abad adalah D. Abad ini ditulis dalam huruf miring karena dia merupakan dia menegaskan sebuah kata-kata. Penggunaan yang ketiga yaitu digunakan dalam kutipan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Contohnya, good morning dalam bahasa Indonesia adalah selamat pagi. Good morning ini karena dia merupakan bahasa Inggris, maka dia akan ditulis dalam bentuk huruf miring. Pembahasan yang kedua adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan menggunakan tanda hubung di tengah-tengah kata-kata yang berulang. Contohnya, biri-biri. Di tengah biri dan biri yang satu itu ada tanda hubung karena dia kata yang berulang. Contoh yang kedua, buku-buku. Begitupun juga di dalam buku-buku itu, di antara buku dan buku itu ada tanda hubung yang nanti akan menyambung kedua kata ini. Selanjutnya, huruf vokal dengan kata depan. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, dan U. Kemudian, kata depan. Kata depan adalah jenis kata yang ditulis di depan sebelum menulis kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata lainnya, seperti di, ke, dan dari. Sebagai contoh, di mana dia sekarang? Ke, ia pergi ke sungai. Dari, ia dari Pulau Balut. Sekarang teman-teman, kita akan menjelaskan tentang huruf tebal dan huruf kapital. Nah, huruf tebal dapat dipakai untuk menjelaskan bagian-bagian keterangan, seperti judul, bab, atau subbab. Kemudian, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat. Contoh, dia membaca buku. Dan apa maksudnya? Lalu, huruf kapital juga dipakai sebagai unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Jalin Berhama, Rafael Elarde, dan Zandra Sesama. Yang berikutnya kita akan belajar tentang tanda seru dan tanda pengikat atau apostrof. Nah, tanda seru itu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, Indonesia Merdeka! Dan selanjutnya adalah tanda penyingkat atau apostrof. Nah, tanda penyingkat itu atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, dan kan itu singkatan dari akan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang huruf abjad dan tanda titik koma. Huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, abjad yang dipakai terdiri atas 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Kemudian, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma. Baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik. Selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang penulisan kata.
Penulisan kata yang menurut EID adalah kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu masak makanan untuk saya. Kata turunan atau ditulis serangkai jika dibentuk dasarnya kata gabungan yang diimbuhi awalan dan akhiran. Contohnya, menandatangani, menyebarluaskan, dan mempertanggungjawab, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah penggunaan tanda titik dan tanda koma. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, ibu kota Indonesia saat ini adalah DKI Jakarta, titik. Dan kemudian penggunaan tanda koma. Tanda koma seringkali disematkan pada bagian tengah dalam perincian kata, frasa, bilangan, atau sebelum kata penghubung. Contohnya, berkas yang dilampirkan yaitu KTP, akta kelahiran, dan ijazah pendidikan terakhir. Selain itu adalah huruf konsonan dan huruf diftong. Yang pertama adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah semua huruf kecuali huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, E, I, O, dan U. Jadi bisa disimpulkan bahwa huruf konsonan itu hanya ada kata B, C, D, G, F, dan seterusnya. Jadi huruf konsonan itu adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua huruf konsonan yang bergabung sehingga bisa melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian contoh-contoh dari gabungan huruf konsonan. Yang pertama ada KH, yang kedua NG, yang ketiga NY, dan yang keempat adalah SY. Nah, untuk contoh dari KH itu ada khusus, contoh dari NG ada ngarai, contoh NY nyaring, dan contoh SY adalah syarat atau contohnya musyawarah. Yang kedua adalah huruf diftong. Huruf diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan. 4 diftong dilambangkan dengan huruf vokal yaitu AI, AU, EI, dan O. Akan tetapi, tidak semua gabungan dua huruf vokal disebut sebagai huruf diftong. Jadi, kalau ada dua huruf vokal yang tidak memiliki satu bunyi pada saat pengucapannya, maka tidak bisa disebut sebagai huruf diftong. Contohnya ada kata bau. Kata bau itu tidak bisa disebut sebagai huruf diftong karena pada saat pengucapannya dia menghasilkan dua bunyi, yaitu bau, bukan bau. Nah, contoh kata-kata lain dari bukan huruf diftong itu ada daur, ada daun, mencintai. Itu bukan huruf diftong. Tetapi contoh kata yang benar itu adalah contoh kata harimau. Harimau itu bisa disebut sebagai huruf diftong karena pada saat pengucapan gabungan dua huruf vokalnya adalah bisa menghasilkan satu bunyi saja, yaitu au, yaitu harimau. Itu saja. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berevolusi, mengukur. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, berulang-ulang, mengorek-ngorek. Dan yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, merecall, di-backup. Berikutnya yaitu tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua,
Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2019 sampai 2022, Senin sampai dengan Jumat, Jakarta sampai ke Bandung. Selanjutnya, gabungan kata dan tanda titik dua. Yang pertama, gabungan kata. Gabungan kata adalah morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatika, serta semantis yang khususnya sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Contoh, rumah sakit, meja makan, tumpang tindih. Nah, yang kedua, tanda titik dua. Tanda titik dua ini digunakan pada akhir sesuatu, pernyataan yang lengkap, yang lama, dan diikuti perincian atau penyusulan. Misalnya, saya akan membeli alat tulis kantor. Titik dua yaitu ballpoint, kertas, atau pensil, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Berikutnya adalah tanda elipsis dan tanda kurung siku. Yang pertama adalah tanda elipsis. Tanda elipsis ini digunakan untuk kalimat-kalimat yang terputus. Contohnya, misalnya kita menanggapi atau merespon suatu kalimat dan kita menanggapi suatu kalimat dari orang lain. Seperti, ya kalau begitu, mari kita bergerak. Nah, di antara kalimat begitu dan mari kita bergerak, di sana terdapat tanda elipsis atau titik tiga. Terus kemudian yang kedua adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini digunakan untuk mengapit huruf. Seperti sang Prabu mendengar bunyi gemerisik. Nah, di kalimat atau di kata mendengar itu, huruf D-nya di sana boleh ditaruhin tanda kurung siku. Terima kasih. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang akronim dan singkatan. Nah, teman-teman, akronim merupakan kepanjangan dari gabungan huruf, gabungan suku kata, dan unsur-unsur lainnya yang ditulis atau dilengkapkan seperti kata pada lainnya. Nah, teman-teman, akronim mempunyai dua jenis. Yang pertama, akronim yang terdiri atas gabungan huruf awalnya saja dan ditulis dengan huruf kapital semuanya. Contohnya BIN, BIN, atau Badan Intelijen Negara. Dan contoh yang kedua ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan masih banyak contoh lainnya lagi. Nah, jenis akronim yang kedua yaitu akronim yang terdiri dari gabungan huruf, gabungan suku kata, dan kata dari kata. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital hanya untuk huruf awalnya saja, misalnya Jawa Tengah atau disingkat dengan Jateng. Nah, selanjutnya apa itu singkatan? Nah, teman-teman, singkatan merupakan kependekan kata yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Nah, ada beberapa jenis singkatan. Yang pertama, singkatan untuk nama seseorang, gelar, jabatan, ataupun pangkat. Misalnya Muhammad Jamin atau disingkat dengan Mo titik Jamin. Nah, singkatan ini diikuti dengan tanda titik. Nah, contoh selanjutnya SPD atau ditulis dengan S titik PD titik. Nah, jenis singkatan yang selanjutnya yaitu jenis singkatan untuk pembuatan catatan atau surat undangan. Nah, singkatan ini ditulis dengan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik di akhir huruf, misalnya tanggal atau disingkat dengan TGL titik, kemudian jumlah JML titik. Nah, selanjutnya ada singkatan umum. Nah, singkatan umum ini hanya terdiri dari dua huruf saja dan ditulis dengan huruf kecil dan setiap hurufnya diikuti dengan tanda titik. Contohnya sampai dengan atau disingkat dengan S titik D titik. Contoh selanjutnya ada atas nama A titik N titik. Nah, selanjutnya singkatan selanjutnya yaitu singkatan untuk singkatan untuk satuan. Nah, jadi singkatan satuan ini ditulis dengan huruf kecil tanpa diikuti dengan tanda
tanda titik, misalnya kilogram, kg, liter, L. Nah, itu saja dari saya teman-teman. Selanjutnya, tanda garis miring dan tanda petik tunggal. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7 garis miring TK garis miring 2 garis miring 2022. Jalan Keramat 3 garis miring 10. Selain itu, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, semua organisasi harus memiliki AD garis miring ART. Semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, "Kau dengar bunyi kring-kring tadi?" Selain itu, tanda petik tunggal juga digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, yang digugat. Yang kedua, noken atau tas khas Papua. Terus kemudian, tanda petik, angka dan bilangan. Tanda petik dipakai sebagai pengamit. Yang pertama, istilah yang kurang dikenal, atau yang kedua, kata yang bermakna khusus. Contohnya, tanda petik tertikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang kedua, dilarang memberikan tanda petik upload kepada petugas. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, bilangan. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Contohnya, saya mempunyai HP sebanyak 20. Selanjutnya adalah kata konsonan dan kata perimbuan. Jadi, kata konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran darah pada salah satu tempat di saluran suara di atas pelvis. Jadi, contoh dari kata konsonan adalah B yang berarti berani, kebal, dan kebal. C, cicak, dan kancing. Adalah kata perimbuan. Kata perimbuan adalah kata yang ditambahkan pada kata dasar. Contoh kata perimbuan bisa diletakkan pada bagian awal, tengah, bahkan akhir. Contoh dari kata perimbuan adalah seekor katak melompat dari pot bunga dan Lindon mengikat sepatu agar bersih. Selanjutnya, kata ganti dan tanda tanya. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan atau kata ganti lain dalam suatu kalimat, sehingga tidak perlu mengulang kata tersebut. Ada beberapa contoh dalam kata ganti. Yang pertama adalah dia. Dia adalah kata ganti untuk menunjukkan pada seseorang tanpa menyebut namanya. Contoh kedua adalah mereka. Mereka adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan sekelompok orang tanpa menyebut sejumlah berapapun. Kemudian tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandakan pertanyaan. Misalnya, kapan kamu akan datang ke pesta? Kedua, mengapa langit berwarna biru? Yang terakhir adalah kata sandang dan tanda huruf. Kata sandang adalah kata si dan sang yang ditulis dengan terpisah dari kata mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Tetapi kita perlu garis bawahi bahwa ketika kita menggunakan kata sang harus ditulis dengan huruf kapital jika merupakan unsur nama itu. Berikutnya adalah tanda huruf. Tanda huruf adalah dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, atau
dalam kurung SIM. Contoh berikutnya, dia penduduk baru dan belum mempunyai KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.